Gak apa-apa, kan udah sering di situasi ini. Gak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Gak apa-apa, lama-kelamaan juga terbiasa sama apa-apa yang mungkin susah untuk dibiasakan. Dan kalimat itu selalu aja keluar dari mulut seseorang yang ngerasa kalau dirinya tuh udah terlalu terbiasa sama apa yang dirasain sampai detik ini. Mungkin emang itu adalah kalimat sederhana ya. Simple tapi ya itulah yang sering dikeluarkan oleh mereka-mereka yang ngerasa kalau hari dan kehidupannya tuh lagi berat banget. Sehingga ia tidak mampu untuk menceritakan. Jangankan untuk menceritakan, bahkan untuk mengakui bahwasanya tuh dirinya itu lelah, itu pun semua dia pendam sendiri. Dan berusaha untuk menutupi semuanya dari semua orang, ketika orang lain cuma bisa melihat dia yang banyak cerianya, dia yang selalu bisa untuk mencairkan suasana, dan dia yang selalu bisa untuk membuat orang lain tuh nyaman di dekatnya, karena emang karakter dia penuh dengan ceria. Tapi terkadang banyak orang yang tidak tahu mengenai apa yang ia rasakan sebenarnya. Kamu tahu nggak kenapa mereka yang suka banget bilang nggak apa-apa itu tuh cenderung lebih sering dan lebih pintar memanipulasi keadaannya? Karena mereka merasa kayak ya udah terbiasa, udah ada di kondisi seperti ini, udah terbiasa sama semuanya, dan ngerasa kayak ya udahlah, mau gimana lagi selain bilang gak apa-apa. Tapi menurut aku, orang-orang yang cenderung lebih sering bilang gak apa-apa bukan menandakan kalau ia adalah orang yang buruk, hanya karena ia terlalu sering bilang gak apa-apa dan menutupi semuanya. Justru buat aku ya, mungkin emang ada beberapa alasan yang bikin seseorang tuh cukup bilang gak apa-apa kepada semua orang. Itu udah menandakan kalau dirinya tuh dalam keadaan baik. Baik apa yang dilihat oleh semua orang, tapi tidak jika dia sedang berada sendiri. Keadaannya justru terbalik. Gak apa-apa itu adalah kalimat yang dimana dia tutupi ataupun ya supaya dia bisa memanipulasi keadaan yang sedang ia rasakan saat ini, agar orang lain gak tahu bahwa keadaannya itu lagi gak sebaik-baik aja. Hai semuanya. Udah pasti kan kalau misal aku hadir di podcast yang aku bawakan, otomatis itu pembukaannya itu pasti aku akan membawakan dengan penuh keceriaan. Karena aku pengen tuh kita tuh harus selalu happy, walaupun aku tahu keadaannya itu pasti di sana lagi nggak happy. Entah itu mungkin keadaan kamu yang lagi down banget, terus hari-hari kamu lagi berat banget, dan banyak banget hal yang mungkin itu mengganggu pikiran kamu dan ngebuat kamu tuh entah itu jadi OVT, entah itu jadi susah istirahat, entah itu jadi orang yang tiba-tiba bisa seneng, tiba-tiba bisa sedih. Pasti kamu pernah kan ngerasain hal kayak gitu? Dan untuk sekarang, gimana keadaannya? Gimana kabar kamu hari ini? Apakah hari ini jadi hari yang baik atau tidak? Atau ketika aku lagi gak ada, hari kamu baik atau enggak? Walaupun aku gak ada buat kamu, dan walaupun emang aku gak menyapa dan menanyakan keadaan kamu setiap hari, tapi yang pasti, di setiap podcast aku bawakan, aku tidak akan pernah lupa untuk menanyakan hal tersebut. Karena buat aku, gak banyak orang yang mendapatkan kalimat seperti itu. Mungkin ia memiliki banyak sekali teman, tapi dari temannya itu belum tentu ada yang paham dan ada yang peduli sama keadaannya.
walaupun sekedar bertanya, "Hey, gimana hari ini? Ada apa? Kok sedih? Mau cerita nggak?" Dan lain sebagainya. Itu ada kalimat yang mungkin gak banyak orang kan bisa dapetin kalimat itu. Dan pasti ketika mendapatkannya pun pasti perasaan itu langsung sedih atau gimana. Karena mungkin, oh ternyata ada ya yang peduli. Dan untuk kali ini, akhir-akhir ini aku lagi banyak banget dapat keluhan dari kalian semua, dari para audiens aku. Entah itu dari live TikTok, dan ya kebanyakan live TikTok lah. Lagi banyak banget juga akhir-akhir ini juga orang-orang di Instagram dan di komentar YouTube, ya lagi ngerasa harinya tuh down banget. Dan pengen banget dapat masukan yang emang itu nenangin. Sebenarnya kalau buat masukan tuh aku ngerasa mungkin aku gak pinter ya soal itu. Tapi yang pasti di setiap podcast aku bawakan tuh aku selalu berusaha untuk menghasilkan karya yang terbaik, sebaik yang aku bisa, dan membantu para audiens aku untuk lebih bisa memahami diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan memperbanyak hal positif. Itu kuncinya. Karena ketika kita dalam keadaan down, pikiran berantakan, hancur, kita mana bisa sih untuk berpikir positif? Jangankan positif deh, karena membuat kita berpikir, ayo bisa bangkit terus. Pokoknya berdamai dengan diri sendiri itu pasti susah. Dan ya, ketika seseorang lagi berantakan, itu pasti kesulitan banget. Tapi, dalam kesulitan apapun, ketika kita memiliki tempat yang dimana keluh kisah kita diterima, rasa capek kita didengarkan, itu pasti akan terasa ringan. Dan memang, gak banyak orang yang memiliki tempat itu. Dan banyak juga yang ngerasa kayak, terima kasih ya Kak April, karena udah jadi tempat ceritaku, tempat nyamanku, dan aku seneng banget akan hal itu. Hari ini semuanya fine kan? Kalaupun emang gak baik, kenapa? Kalau aku nanya, jangan langsung sedih gitu dong. Ya, mungkin kamu lagi keadaannya tuh gak baik banget ya. Mungkin banyak sekali rasa capek yang pengen banget kamu ungkapin, pengen banget kamu ceritain, tapi kamu gak punya seseorang ataupun gak punya tempat di mana kamu bisa ngeluapin apa yang kamu rasakan saat ini. Setiap perasaan itu butuh pengungkapan. Gak selamanya kita bisa menampung semuanya seorang diri. Dan gak selamanya juga semua bisa dimanipulasi terus keadaannya. Walaupun memang saat ini kamu selalu bilang gak apa-apa untuk semua hal, gak apa-apa karena udah terbiasa, tapi aku tahu kok, di balik kata gak apa-apa itu mungkin kamu selalu bilang bahwa hari kamu berat banget dan rasanya tuh ya udah gak tahu harus gimana. Rasanya tuh pengen nyerah aja. Padahal aku selalu bilang, sesulit apapun permasalahan kamu, menyerah bukanlah solusi. Kita emang gak tahu ujian apa yang akan Tuhan berikan kepada kita ke depannya nanti. Dan ya, kita sebagai manusia cukup menerima apapun yang emang itu udah menjadi ujian untuk diri kita. Kamu tahu nggak? Setiap ujian yang datang silih berganti dalam kehidupan kita itu bukan berarti Tuhan menguji kamu, menandakan ya kalau kamu itu manusia yang penuh dengan ujian. Dan orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang dimana mereka tuh jauh dari ujian tersebut. Orang-orang yang diberikan ujian yang begitu hebat, berarti tandanya ya Tuhan tahu kalau manusia itu hebat. Walaupun emang terlihat seperti rapuh, terlihat seperti lelah, dan terlihat seperti tak berdaya. Tapi, apa yang kamu rasakan, itulah perjuangan dan kerja keras kamu dan usaha kamu untuk kamu bisa ada di titik sekarang.
Mungkin saat ini kamu cuma bisa bilang, gak apa-apa kok. Karena emang aku udah terbiasa sama situasi saat ini. Gak apa-apa. Kalau misalnya gagal lagi, jatuh lagi, sedih lagi, nangis lagi, gak apa-apa. Toh juga semua juga udah terbiasa. Dan ini juga bukan kali pertama seperti ini. Dan kalaupun ngelihat orang lain yang hidupnya tuh banyak sekali kebahagiaan dan aku enggak apa-apa juga. Ya mungkin emang belum waktunya aja. Dan ketika terjadi hal yang menyakitkan lagi, melahkan, gak apa-apa. Karena memang dari dulu pun keadaannya memang udah seperti ini. Bisa tiba-tiba sedih, tiba-tiba happy, tiba-tiba gak jelas. Kadang suka bingung sama diri sendiri. Suka bingung menerjemahkan diri sendiri. Maunya apa, pengennya apa, ini jalannya kemana. Dan seseorang yang memiliki banyak problem, ia akan selalu bingung untuk mencari jalan pulangnya itu kemana. Dan selalu bertanya-tanya, Tuhan, ini arahnya kemana lagi ya? Ini tujuannya kemana lagi? Dan ini jalannya kemana lagi? Seperti seolah buntu dan tidak tahu arah jalannya itu kemana. Dan arah jalannya itu pulang kemana. Karena ia selalu merasa bahwa selama ia hidup dan selama ia ada di posisi sekarang, ia tumbuh menjadi seseorang yang penuh sekali dengan ujian. Walaupun memang kebahagiaan dan ujian itu berbanding, lebih banyak ujian daripada kebahagiaan, tapi aku selalu berusaha, bagaimanapun caranya, aku bisa melewati semuanya. Walaupun terkadang, ya harus memanipulasi keadaan. Ya, itu memang benar. Memanipulasi keadaan adalah hal yang sering banget dilakukan oleh manusia. Bukan karena ia tak mampu untuk menceritakan. Bukan karena ia tak mampu untuk jujur sama diri sendiri. Melainkan memang ada beberapa hal yang mungkin orang lain perlu tahu, dan mungkin juga orang lain tidak perlu tahu. Atau bisa jadi, hanya diri sendirilah yang tahu. Seseorang yang selalu merasa lelah dalam kehidupannya, seseorang yang cuma bisa nangis, dan seseorang yang cuma bisa menutupi semuanya di balik kata gak apa-apa, bukan karena ia adalah seseorang yang lemah, bukan karena ia adalah seseorang yang tak berdaya, melainkan memang ada rasa capek yang ia tutupi dengan rapat agar orang lain tidak tahu apa yang ia rasakan. Dan ia cuma bisa bilang, it's okay, gak apa-apa kok. Gak apa-apa, karena emang udah terbiasa di kondisi saat ini. Dan itu terus, itu yang selalu aja ia ucapkan. Dan tanpa sadar mungkin kamu selalu bilang kayak, ya udah, apa yang aku ucapkan itu memang kenyataannya. Tapi ketika sedang sendiri, kamu pun cuma bisa merenung dan melihat kondisi kamu saat ini. Ternyata permasalahannya begitu pelik ya. Ternyata ujiannya begitu hebat. Tapi kamu juga jangan lupa, coba deh lihat. Dahulu sebelum kamu seperti sekarang, pasti udah banyak juga kan yang kamu lewati. Pasti udah banyak juga kan yang kamu rasakan. Dan juga pasti udah banyak sekali ujian yang kamu lewati dan kamu mampu bertahan dan berjuang untuk dirimu sendiri. Dan aku di sini cuma mau bilang, jangan suka menjadikan kalimat menyerah untuk semuanya tuh adalah keputusan akhir ketika kondisi kamu sedang tidak baik. Kamu tahu kenapa? Ketika seseorang tuh dalam keadaan yang kurang baik, ia tidak bisa berpikir semestinya. Pikirannya tuh kalut, kacau. Dan ya, yang ia bisa ucapkan tuh hanya kalimat yang dimana aku capek dengan semuanya dan rasanya ingin menyerah. Ayo, siapa yang suka bilang kayak gitu? Aku gak menyalahkan kok, cuman kita harus bisa untuk menghandle diri sendiri. Walaupun emang itu rasanya tuh menyakitkan, mengecewakan, dan kehidupan kamu yang dimana mungkin
tidak seperti orang lain gitulah, jauh. Tapi kamu juga harus menekankan ke diri kamu bahwa apa yang terjadi dalam diri kamu belum tentu orang lain bisa sekuat kamu. Orang lain di luar sana itu ada yang lebih daripada kamu. Dan mereka mampu melatih semuanya dengan penuh keikhlasan. Lantas, mengapa kita terus mempermasalahkan hal-hal rumit itu yang selalu saja datang? Bukankah segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah Tuhan yang mengatur? Bukankah segala permasalahan yang hadir dalam kehidupan kita itu, bukanlah itu berasal dari Tuhan juga? Dan kita sebagai manusia tugasnya apa? Cukup menjalani aja walaupun emang penuh dengan rintangan. Menjalani dengan penuh keikhlasan, penuh dengan lapang dada, dan yakin bahwa semuanya pasti bisa selesai. Oke? Aku gak apa-apa kok. Ya memang kadang seseorang itu butuh waktu mungkin ya, buat nenangin dirinya sendiri ketika lagi capek sama semuanya. Dan setiap orang tuh udah memiliki kehidupannya tersendiri. Dan aku cuma mau sedikit sharing. Sebenarnya banyak banget juga yang suka tanya, apakah semua yang aku bawakan itu adalah cerita dari diri aku sendiri? Aku jawab tidak. Tapi terkadang aku juga sering membagikan suatu momen, ya, itu all about my story, itu ke kalian, ya supaya kalian juga tahu bahwa semua itu bukan hanya tentang cerita aku, atau semua itu berkaitan tentang aku, enggak sama sekali. Justru aku tuh pengen aku bawain podcast yang dimana itu apa yang kalian rasakan. Dan aku mau sedikit sharing, aku pernah ada di titik dimana aku down banget. Kalian tahu, aku gak tahu harus apa. Seolah seperti aku kehilangan arah dan tidak tahu jalan untuk pulang. Bahkan aku saja tidak tahu letak rumahku tuh di mana. Rumah yang selama ini menjadi tempat ternyaman. Ya, benar. Ketika dalam keadaan down, kita tidak mampu untuk berpikir dengan jernih. Kita tidak mampu untuk mengambil keputusan dengan baik. Bahkan, semuanya itu berperang dengan isi kepala yang semakin hari semakin ramai. Dan pada saat itu aku cuma bisa bilang ke diri aku sendiri, gak apa-apa. Ujian seberat apapun pasti bisa kok dilalui. Walaupun emang cuma bisa bilang gak apa-apa, tapi selagi kita ikhlas dan berusaha untuk berdamai sama keadaan yang mungkin itu masih susah untuk kamu terima, semua akan berjalan dengan baik. Makanya kenapa aku di live TikTok dan di YouTube, kalau misal bikin podcast, aku selalu bilang, aku tuh seneng banget kalau misal kalian tuh ngerasa dapat banyak hal positif dari diri aku. Karena itulah yang aku terapin hingga saat ini. Bukan berarti seseorang yang pintar berkarya, seseorang yang pintar memotivasi orang lain, ia tidak memiliki cerita dalam kehidupan dia. Dan bukan berarti juga ia adalah seseorang yang pintar sekali membohongi diri. Hanya karena ia supaya orang lain tahu apa yang ia hasilkan, ia karyakan, sebenarnya ya di balik cerita yang ia sampaikan, seseorang itu pernah merasakan hal yang sama. Dan ia pernah terjatuh, lalu ia mampu untuk bangkit kembali dengan tidak menyerah. Hey, aku gak masalah kok kalau misal kalian mau berkeluh kesah sama aku. Karena aku percaya setiap orang tuh pasti punya perasaan yang udah terlalu dipendam. Dan dia gak bisa untuk mengungkapin itu. Dan dia selalu bilang mungkin ya emang kondisinya kayak gini, keadaannya kayak gini, mau gimana lagi. Dan ada pun juga yang suka bilang ke aku gini, seseorang tidak akan mungkin bisa mengasih nasihat yang baik kalau belum ia merasakan hal yang sama. Kurang lebih seperti itu ya, aku lupa. Dan aku akan jawab di sini. Hey,
bukan berarti orang yang tidak merasakan hal yang sama itu orang yang tidak bisa memahami bagaimana diri kamu saat ini. Bukan berarti aku dengerin kalian, aku gak paham. Justru mungkin orang yang terlihat belum merasakannya, ia justru bisa memahami dengan baik. Karena bagaimanapun juga, ketika seseorang itu udah bercerita, ia perlu mengeluarkan effort yang lebih. Karena buat cerita itu tidak semudah itu. Dan kamu harusnya beruntung ya, kalau misalnya punya seseorang yang bisa paham sama apa yang kamu rasain, bisa mengerti dan tidak menghakimi kamu. Dan kalau untuk saat ini lagi keadaan yang gak baik, dan kamu selalu ngerasa, gak apa-apa kok udah terbiasa di posisi ini. Hey, gak perlu terus-menerus bohongin diri sendiri ya. Aku tahu pasti capek rasanya bohongin diri sendiri. Aku tahu pasti rasanya itu gak enak banget. Dan isi kepala kamu setiap hari semakin ramai. Kamu yang berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, membahagiakan dirimu sendiri, keluargamu sendiri. Dan kamu udah berhasil ada di titik saat ini tuh dengan melewati proses pendewasaan yang begitu pahit. Itu kamu udah hebat banget buat aku. Aku mungkin gak tahu apa yang kamu rasain. Aku mungkin gak tahu kamu di sana bagaimana. Dan aku juga mungkin gak tahu apa sih yang kamu lakukan setiap malam. Entah itu kamu menangis, entah itu kamu melampiaskan diri kamu dengan cara apapun, aku gak tahu. Dan aku pun gak bisa selalu mendengarkan apa yang terjadi dalam kehidupan kamu setiap harinya. Tapi di sini aku mau bilang bahwa segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, pahit, manis, buruk, semuanya cukup kamu terima dengan lapang dada dan dengan keikhlasan. Kita sebagai manusia gak ada yang tahu ke depan nanti seperti apa, akan ada ujian apa, dan lain sebagainya itu gak ada yang tahu. Mulai sekarang, pelan-pelan coba untuk berdamai dan pahami diri sendiri. Maunya apa, bagaimana, gimana caranya untuk nyelesain semuanya dengan baik, dengan kepala dingin, dan berusaha untuk menghadapi semuanya dengan penuh ketenangan. Kata orang, dewasa itu bukan dilihat dari umur, dan itu benar. Mau berapapun umur kamu, ketika kamu mampu berpikir dengan baik, mengubah kehidupan kamu yang mungkin kamu melampiaskan dengan hal yang kurang baik, kamu ganti dengan hal yang positif. Itu menurut aku sebuah bentuk pemikiran yang dimana kamu bisa menghandle diri kamu dengan baik. Gak selamanya semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara menyerah. Gak boleh ya. Dan kamu hebat banget udah ada di titik sekarang tuh. Itu bukan sekedar pujian cuma buat kamu tenang sesaat, melainkan orang lain mungkin gak tahu perjuangan kamu sehebat apa. Dan orang lain juga gak tahu mungkin rasa sakit, kecewa kamu tuh sedalam apa. Tapi aku yakin bahwa kamu udah melewati semua hal-hal pahit dalam kehidupan kamu hingga kamu ada di titik sekarang. Orang lain gak perlu tahu apa yang kamu rasain. Cukup kamu jadi dirimu sendiri dan menjadi versi yang lebih baik lagi. Dan segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, cukup kamu jadikan pelajaran bahwa di masa lalu kamu pernah sejatuh ini, sedown ini, dan sehancur ini. Dan sekarang kamu bisa melewati langkah demi langkah dari apa yang udah terjadi di masa lalu. Dan di masa depan nanti, ada banyak sekali hal yang harus kamu raih dan kamu kejar. Dan kamu gak bisa stuck di sini terus. Dan ya kalau misalnya kamu bilang aku tuh pinter ngasih motivasi, nasihat, sebenarnya enggak sih. Mungkin lebih kayak ya aku berusaha untuk ngasilin konten yang dimana ini bukan sekedar konten gitu. Jadi kayak kita tuh kayak lagi ngobrol, kayak lagi face to face, kayak kita tuh lagi dekat. Itulah, dan aku selingi dengan selingan yang mungkin itu bisa gak terlalu fokus lah buat kamu monoton ke konten. Ya supaya juga podcast ini bisa nyaman didengar.
Hai orang hebat, terima kasih banyak udah berjuang sampai detik ini. Terima kasih buat gak pernah capek dan gak pernah ngeluh, walaupun emang banyak sekali kalimat ngeluh yang ingin kamu ucapkan. Tetap semangat menjalani hari, tetap sehat, terus tetap waras, walaupun pasti rasa setiap hari itu isi kepala semakin ramai. Aku tahu kamu hebat dan aku tahu kamu kuat. Jadilah dirimu sendiri dan tidak perlu memperdulikan orang lain mau berbicara apa. Kamulah yang tahu kapasitas diri kamu dan kamulah yang tahu diri kamu seperti apa. Semangat dalam menjalani hari ya. Aku akan selalu support kamu dari jauh. Dan makasih juga udah dengerin episode hari ini. Dan juga udah dengerin episode-episode lainnya tersedia di podcast Teman Cerita. Aku seneng banget karena podcast aku bisa semakin banyak ngasih hal positif ke orang-orang, ke para audiens aku. Dan aku juga sebagai pembuat tuh sangat bersyukur banget karena emang banyak sekali yang merasa terbantu. Dan makasih juga udah selalu suka. Jangan pernah bosan ya. Nanti kita akan membahas episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku @aprildevi2 dan TikTok aku supaya kalian tuh bisa saling berinteraksi sama aku. Jadi bisa ngobrol walaupun emang sekedar live. Jadi kan supaya lebih real gitu loh. Ya mungkin emang kalian cuma bisa denger di podcast aja mungkin ya. Dan kalau bisa di live kan bisa berinteraksi. Makasih ya udah jadi manusia kuat dan hebat sejauh ini. Makasih buat diri kamu udah gak pernah lelah untuk berjuang. Dan jangan lupa juga bilang makasih bahwa segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu bukan semata-mata Tuhan ingin menguji kamu aja, melainkan Tuhan tahu kamu termasuk dalam manusia pilihannya. Karena itu Ia memberikan ujian begitu hebat karena pundakmu kuat. Gak apa-apa kok walaupun emang banyak sekali air mata yang tumpah. Gak perlu malu untuk menangis. Kalau memang dengan menangis itu bisa melegakan semuanya, lakukanlah. Jangan hanya kamu takut dibilang cengeng, takut dibilang lemah. Pada dasarnya ya, setiap orang tuh punya perasaan dan punya rasa capek. Dan setiap orang juga punya caranya tersendiri dalam hal membangkitkan dirinya, menyembuhkan dirinya, dan ngebuat dirinya itu lega. Oke? Dan kalau misalnya lagi keadaan yang gak baik, ya cukup dengerin podcast dari aku aja. Anggap aja aku ada lagi sama kalian. Wah, episode kali ini begitu panjang ya. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Semoga keadaan kalian sehat semua. Kalau harinya lagi gak baik, tetap terima kasih sama diri sendiri ya. Karena udah melewati satu hari ini dengan baik. Walaupun ya banyak sekali hal-hal yang bikin kamu gak baik, tapi kamu udah hebat melewatinya sampai sejauh ini. I'm proud of you. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dan aku akan selalu berusaha untuk ngasihin podcast yang terbaik buat kalian semua. Oke? Jangan sedih terus, harus tetap semangat. Ingat, masa depan masih panjang. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang pasti di mana? Di mana ya? Di podcast Teman Cerita. Dah.